Jangan diuncal ke kolam pokoknya mati kabeh. Kopiahnya Kiai dilempar ke kolam, ikannya mati bukan karena ampuh, karena bau. Tuh. Pak Sinten namanya? Pak Ismail. Ismail. Abahnya beliau. Niku. Apa bedanya gajah karo Pak Ismail? Apa bedanya gajah dengan Pak Ismail? Bedanya kowe ngomong gajah mau. Bedanya siji gajah kae ndase ana belalene, Pak Mail belalene ana ndase. Ya Allah. Gajah bedanya belalainya ada ini Pak Mail dengan kepala. Maksudnya barang yang sensitif yang dibahas. Alat kemaluan. Kasih kita belalene kayak. Sarungnya apa kayak? Oh, gajah duduk. Niku sarung sing paling jujur sak donya. Lah kaya kopi sak jujur blas. Kopi kapal api. Dibuka kopi ini orang-orang kapal. Kopi itu luak, dibuka kopi dibuka kopinya enggak ada luaknya. Jajal sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalene. Allah. Taruh lagi. Ayo Kiai dibuka Kiai. Aja deh. Malah belalai mending metu pentil Pak. Mending belalai, ukurannya ukuran pentil maksudnya begitu. Kejadian orang tua saya bukan dihina, bukan diapa, tapi beliau kurangnya sopan pada kiai sesepuh yang menjadikan hati saya kurang menerima untuk kata-kata itu. Bikin hati saya terenyuh kan abah saya sudah meninggal, beliau tidak datang, kayak apa? Mengenai tentang belalai gajah, isi di dalam sarung kepada ulama yang sepuh kan tidak begitu, tidak pantas lah, sangat tidak pantas. Kata yang terakhir, insya Allah kalau ada waktu saya mampir ke pondoknya abah saya, tapi nyatanya sampai sekarang tidak datang juga. Sampai abah minta Miftah, abah itu sebenarnya sayang sama Miftah, sama Miftah itu sayang banget, cuman Miftahnya sendiri mungkin hatinya kurang terbuka. Ya semoga saya datang kemari, Gus Miftah diberikan terbuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa datang duduk bersama ngopi bareng Gus. Kita tidak apa-apa, kita santai-santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman dengan kerendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaktawaduan saya, mungkin kebodohan saya terhadap Al-Mukarram Kiai Nur Zain Ismail yang nyuwun sewu. Saya tidak diberi panitia tentang beliaunya, tapi yang jelas ini tidak bisa dijadikan alasan salah, tetap saya yang salah. Maka untuk itu mohon relanya, mohon ridhonya untuk dipun paringi pangapunten wabil khusus di Motor Al-Mukarram Kiai Nur Zain Ismail dan seluruh santri dan penderek-pendereknya. Jelas ini adalah merupakan kebodohan saya, kekeliruan saya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya minta untuk diikhlaskan, untuk minta dimaafkan, untuk minta diridhoni. Mbah Yai insya Allah sana subdal, kalau pas ada waktu yang betul-betul longgar saya akan menyempatkan sowan. Ini tentunya sebagai pertanggungjawaban saya, tapi karena ini jadwal masih muter-muter, mohon Gus dan para santri memaafkan kesalahan saya. Sekitar malih mohon pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai nih. Untuk Miftah tolong. Saya seumuran kok sama Miftah. Saya ngomong begini karena saya sayang sama kamu Miftah. Datang, samperin aja. Silaturahmi. Tolong ya. Jadi kan dari Miftah sudah melecehkan kaum awam, kaum jelata, yaitu kaum rakyat umum, orang yang awam lah, yaitu bisa diwakili oleh Bapak Sondaji. Terus dari seniman artis diwakili oleh Ibu Yati Pesek. Tapi ternyata tidak berhenti di situ. Sesama agamawan pun si Miftah juga diduga melakukan demikian. Monggo, Gus Toha, yang wajahnya juga mirip Miftah mau, tapi ini Miftah ini yang harusnya ini yang jadi real. Kiai nyentrik, gurunya para kiai, gurunya para Deddy Corbuzier, gurunya Atta Halilintar. Dan satu lagi Gus. Apa? Penerusnya almarhum J. Gitu. Ini loh yang penting. Karena beliau ini saya ikut sama beliau, semua anak-anak muda senang sama beliau. Ini kita dengerin aja Gus. Gimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Akhirul Gus Irfan, semoga diberi kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saudara saya Bapak Sadi Tumiwa, semoga beliau cepat diberi jodoh. Amin, amin, amin. Untuk saya sendiri, saya pun orang yang masih banyak dosa, masih sering melakukan kemaksiatan. Walaupun kalian bisa melihat saya berpakai baju putih, belum tentu
yang saya pakai sesuai dengan hati saya. Tapi setidaknya orang tua saya sering mengatakan bahwasanya, Nang, boleh ceramah, yang penting harus benar-benar takdim kepada kiai-kiai yang sepuh. Ya disitulah saya merasa itu kejadian orang tua saya bukan dihina, bukan diapa, tapi beliau kurangnya sopan kepada kiai sesepuh yang menjadikan hati saya kurang menerima untuk kata-kata itu. Di sini saya tidak mempermasalahkan, saya hanya ingin bahwa beliau saudara saya termasuk Gus Miftah bisa datang ke pondok pesantren, bisa bertabayun, bisa ziarah ke makam abah saya, dan di situ kita anggap selesai semuanya. Ya. Dan semua itu saya ingin, saya itu tidak mau masalah urusan tenar dan tidaknya itu kan karena Allah SWT. Ya. Kalau niat saya mau cari tenar mungkin dari dulu sudah saya viralkan. Ya. Tapi di situ abah saya mengatakan jangan dan jangan. Tapi setidaknya beliau pernah mengatakan, insya Allah Gus, kalau ada waktu mau datang, sedangkan beliau sering pengajian di Batang. Seharusnya kan dekat itu baru bisa datang ke sana, tapi sampai sekarang belum datang. Setelah ini muncul polemik mengenai tentang dia dengan Bakul ST ya, Bakul ST. Akhirnya saya berpikir juga. dan punya Pesek juga, saya berpikir saya tidak mau buat masalah apa-apa, intinya saya pengen ngerangkul jenengan Gus. Saya pengen duduk bersama di situ, jenengan bisa datang ke makamnya abah saya, kita keluarga sudah adem, kita tidak tahu semua sih Gus, barangkali jenengan juga walinya Allah, kita tidak tahu, kan kita juga ngaji di hikam semuanya, subhana man satara sirrul khususiyah. Barangkali panjenengan disirkan oleh Allah, jenengan walinya Allah, tapi perlihatkanlah walinya panjenengan Gus, datang ke pondok pesantren bahwa jenengan benar-benar kiai dan ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita semuanya. Kita pun, saya sendiri pun masih kotor Gus, masih banyak dosa. Belum tentu orang mengatakan bahwa saya anak seorang kiai dipanggil Gus terus merasa paling alim sendiri, enggak Gus. Saya pribadi saya mengatakan saya masih banyak dosa dan masih banyak melakukan kemaksiatan yang belum tentu itu diterima oleh masyarakat luas. Tapi setidaknya saya bisa melakukan hal yang terbaik untuk orang tua saya, teman-teman saya, dan juga keluarga saya. Itu Gus Irfan. Jadi sementara ini saya mohon maaf pada panjenengan. Barangkali nantinya itu ada sesuatu yang kurang mengenakan dari bahasa saya di sini ingin silaturahmi bersama. Saya tidak mencari ketenaran atau apapun, walaupun dari tanggapan teman-teman saya atau netizen berkata apapun, yang penting saya di sini duduk silaturahmi dengan panjenengan, ingin merangkul ke semuanya. Ayo bergabung semua para Gus dan para kiai, kita berangkulan untuk mengangkat negara Republik Indonesia. Ada keinginan untuk meminta maaf dari Gus Miftah sendiri ke Gus Toha. Gus Miftah sementara ini baik-baik saja dengan saya, walaupun tidak melalui handphone tadi pernah minta maaf melalui digital melalui WhatsApp, dan dia berjanji akan datang secara langsung. Nah, di situ kan kita menunggu, karena Abah masih hidup, kita menunggu sampai Abah meninggal dunia, beliau juga belum datang pulang. Nah, itu yang kita tunggu di situ. Yang membuat kita menangis kan di situ. Abah sudah meninggal, gitu. Kalau belum meninggal pun mungkin kita bikin hati saya terunyuk kan, Abah saya sudah meninggal, beliau tidak datang, kayak apa? Inilah seorang kiai, seorang ulama, dan seorang dai yang pintar mengaji, terus dia tahu punya kesalahan apapun, kalau tidak datang, dengan tahu sendiri bagaimana perasaan orang yang disalahi. Tapi setidaknya saya pribadi tetap memaafkan mereka semua, karena saya sendiri juga melakukan dosa. Jadi saya mohon maaf, ini hanyalah saya ingin klarifikasi kepada Gus Miftah. Mohon kita duduk bersama, jenengan juga sering datang ke Batang, ke Pekalongan, ke Pemalang, bisa mampir ke pondok saya atau ke gubuk saya, bisa ziarah ke makam abah saya, insya Allah bisa jadi berkahnya jenengan Gus, bisa berjalan lagi, kita saling rangkulan, ayo bareng-bareng kita angkat negara Republik Indonesia. Gus yang membuat perlakuan apa Gus yang dilakukan ini Miftah pada orang tua? dijelasin dulu. Jadi mengenai Amit Sewu ya, maaf sebelumnya, mengenai tentang ya kalau kita omong mungkin nggak pantas, mengenai tentang belalai gajah isi di dalam sarung kepada ulama yang sepuh kan enggak begitu, enggak pantas lah, sangat tidak pantas sekali. Sendiri kalau ngaji di panggung, walaupun saya ucapannya kurang baik atau bagaimana, saya tidak berani yang namanya untuk buat guyon ulama-ulama sepuh. Lebih baik saya, teman-teman saya yang sudah saya setting agar menjadi lakonnya. Nah di situ malah abah saya sendiri yang terkena seperti itu. Dia mengatakan belalai gajah, di dalam sarungnya ada pentil dan lain sebagainya. Itu kan pecinya bau, kalau dilempar ke kolam ikan ikannya mati. Mungkin kalau peci bau masih kita sadari Gus, yang kurang baik itu kan belalai gajahnya, pentil itu kan sudah sangat rananya tidak masuk akal lah, seperti itu seorang ulama dan barang sensitif dibahas. Barang sensitif. Dan di situ disaksikan para santri-santri
santri Abah sendiri kan, Abah tersenyum itu hanya untuk apa namanya mengimbangi saja, bukan terus kemarin tersenyum itu mengimbangi saja. Sampai sekarang saya melihat videonya ataupun sampai tetap menangis saya itu, makanya Setelah Kejadian habis turun dari pengajian itu, apakah Gus Miftah menyampaikan Abah atau langsung pulang atau gimana? langsung pulang. Dulu pun pernah di Pemalang itu satu panggung bareng. Kalau seorang dai dan ulama yang mempunyai adab pada kiai sepuh, pada saat dia ceramah kan seharusnya berhenti terlebih dahulu sejenak berapa detik lah untuk bersalaman dengan kiai sepuh. Tapi kenyataannya ada saksi ini termasuk dari santri-santri saya. Kenyataannya dia masih berbicara di atas panggung, Abah naik, dia Abah duduk, itu pun sampai selesai tidak salaman atau tidak apa. Terus kejadiannya kapan? Itu kurang lebih di pandemi pertengahan nih, tahun 2019. 19. Sudah lama sih itu, sangat lama sekali. Berarti kan dari Timur tidak ada etikat baik untuk mohon maaf ataupun bertemu pasca kejadian viral. Kalau bertemu sih belum, hanya melalui WhatsApp, minta maaf melalui WhatsApp, video, beliau minta maaf, kata yang terakhir, insya Allah kalau ada waktu saya mampir ke pondoknya Abah saya, tapi nyatanya sampai sekarang tidak datang juga, sampai apa? Beliau bikin video untuk minta maaf, tapi kan kira-kira adabnya apakah hanya sekedar video? Harusnya kan datanglah ke tempatnya di pesantrennya ke Gus Toha. Gus, langkah yang belum diambil Gus Miftah untuk suun ke keluarga besar, terutama ke makam Kiai, ini yang akhirnya mengganjal masih Gus dan keluarga seperti itu. Iya betul. Yang masih mengganjal saya itu beliau kenapa kok tidak datang, padahal kan ya kita saling kumpul bersama, kita juga tahu bahwa kita bareng-bareng Cai, apalagi beliau juga asparagus, teman-teman Gus itu kan otomatis kan pastinya dari teman-teman saya pun masih hormat dengan teman-teman yang lain. Maka saya minta pada Gus Miftah untuk bisa datang duduk bersama. Jadi saya nyebut Nggak apa-apa, aman. Gus, desakan dari sahabat dan santri-santri cukup besar. sangat besar sekali, santri-santri meminta agar Gus Miftah bisa datang ke pondok pesantren, bisa ziarah ke makam Abah, duduk bersama, ya ibarat ngaji bareng lah. Ngaji bareng kita selesai sudah, kita berangkulan kembali, ayo kita berjuang untuk negara Republik Indonesia, kita bareng-bareng rangkul anak-anak yang sekiranya memang butuh didikan kita, termasuk anak-anak jalanan atau maaf LC atau dimanapun itu mereka. Di tempat saya pun sama seperti Gus Miftah, tempat saya yang ngaji itu ya termasuk LC, termasuk bekas orang yang di Galian C atau preman itu ngaji di tempat saya. Tapi setidaknya saya tidak mau untuk pengajian itu sampai suruh adab dengan kiai sepuh. Itu pesan Abah saya. Abah saya itu berpesan begini, Nang, punyalah hati yang preman. Dalam arti hati preman itu, walaupun orang yang di depanmu mendengarkannya tidak sesuai yang dia dengarkan, yang penting kamu mengatakan yang sebenarnya. Itu Abah saya menunjukkan seperti itu. Dan sopan kepada para sesepuh, sopan kepada para ulama, karena walaupun kamu Gus, kamu manusia biasa dan kamu rakyat harus benar-benar taat pada pimpinan. Itu pesan dari Abah saya. Dan pesan yang terakhir Abah saya, tetap rangkul teman-temanmu, Miftah juga tetap dibaik. Minta Miftah, Abah itu sebenarnya sayang sama Miftah. Sama Miftah itu sayang banget, cuman Miftahnya sendiri mungkin hatinya kurang terbuka. Ya semoga saya datang kemari, Gus Miftah diberikan terbuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa datang duduk bersama ngopi bareng Gus. Kita enggak apa-apa, kita santai-santai aja. Gus Miftah juga banyak di Batang, mungkin beliau tahu lah. Itu ya. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Artinya apa? Kita ini sebenarnya sayang sama beliau. Ya saya sayang. Karena saya pun pernah datang ke Oraji. Ini saya apa adanya Gus ya. Saya datang sana waktu di Jawa awal mualaf pertama kali kan saya ke Jawa. Saya bilang sama dia, saya bilang gini, Gus, saya itu ngefans sama almarhum Uje. Karena banyak orang bilang kayak saya Uje, tapi saya kan mualaf masih belajar ilmu. Nah, mungkin saya bisa berdakwah dengan baik. Saya pengen Gus seperti almarhum Uje. Ini mungkin Gus bersaingan di Oraji pertama kali itu Gus Miftah. Dan akhirnya saya perkenalkan dengan Mama Salma bin Hashim bin Ahmad bin Toha bin Yahya, ibu angkat saya. Jalan ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, tujuan saya ini apa? Saya berdoa ini menjadi hikmatul musibah, supaya ada sebuah hikmah di dalam ucapan kami seperti sini. Ini ibaratnya kan inama amal niat nih. Ya. Nah, niat baik kita ini supaya akhirnya mudah-mudahan dia sadar datang
nggak selama kok. Kalau ini nggak dilakukan, berulang lagi, dan akibatnya berimpact kepada banyak orang. Karena apa? Miftah, yang sekarang saya akan panggil dia Miftah. Iya. Kalau dia sampai ke ziarah tempatnya Gus Toha, saya akan memanggil dia Gus. Untuk apa? Tidak terjadi lagi mislead atau enggak seorang dai atau pendakwah ini akhirnya mencongkan para umat. So, jadi kesannya nanti para anak-anak muda nanti pas lagi berdakwah, wah kayak Gus Miftah aja seru tuh. Dengan bercanda-bercanda di luar kan orang pada ketawa semua. Iya. Nah itu jangan. Itu aja sih niat saya. Bismillah. Jejak digital ada ya, tadi ucapan Miftah maupun permintaan maaf tapi lewat handphone ada semua. Kalau mau ditayangkan saya Boleh dilihatin. Oke, ya Gus. Sedikit aja Gus, dilihatin. ini ketika kejadian. Hah? Balik gajah matamu orang. Tapi kan mungkin tadi. Tapi yang Pakai apa? Kopinya beli dilang pakai. Ampun. Kopinya jenengan diuncal ke kolam wae mati kabeh. kopiahnya Kiai dilempar ke kolam, ikannya mati bukan karena ampuh, karena bau. Tuh. Pak Sinten namanya? Pak Ismail. Abahnya beliau. Niku. Apa bedanya gajah karo Pak Ismail? Tapi dari gajah dengan Pak Ismail. Bedane kowe ngomong gajah mau. Bedane siji gajah kae ndase ana belalene, Pak Mail belalene ana ndase. Ya Allah. Gajah bedanya belalainya ada ini Pak Mail dengan kepala. Maksudnya barang yang sensitif yang dibahas. Alat kemaluan. Kasih kita belalene kayak. Sarungnya apa kayak? Oh, gajah duduk. Niku sarung sing paling jujur sak donya. Lah kaya kopi sak jujur blas. Kopi kapal api. Dibuka kopi ini orang kapal. Kopi itu guluak, dibuka kopi Dibuka kopinya enggak ada luarnya. Jajal sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalene. Allah. Tar lagi. Ayo Kiai dibuka Kiai. Aja deh. Kalau belalai mending kok metu pentil, Pak. Nah, mending belalai, ukurannya ukuran pentil maksudnya begitu. Selalu ala Nabi Muhammad. Ini juga kalau mau di ini tapi jarak jauh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman dengan kerendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaktawaduan saya, mungkin kebodohan saya terhadap Al-Mukarram Kiai Nurzain Ismail yang nyuwun sewu. Saya tidak diberi panitia tentang beliaunya, tapi yang jelas ini tidak bisa dijadikan alasan salah, tetap saya yang salah. Maka untuk itu mohon relanya, mohon ridhonya untuk dipun paringi pangapunten wabil khusus Jumatan Al-Mukarram Kiai Nurzain Ismail dan seluruh santri dan penderet-penderetnya. Jelas ini adalah merupakan kebodohan saya, kekeliruan saya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya minta untuk diikhlaskan, untuk minta dimaafkan, untuk minta diridhoni. Mbah Yai insya Allah sana sodal, kalau pas ada waktu yang betul-betul longgar saya akan menyempatkan sowan. Ini tentunya sebagai pertanggungjawaban saya. Tapi karena ini jadwal masih muter-muter, mohon Gus dan para santri memaafkan kesalahan saya. Sepidah malih, mohon pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai sekarang belum minta maaf sampai ayah wafat ya. Oke. Gus, rasa sakit hati, terus mau tidak mau ya. Ya bisa dilihat, maksudnya saya bisa ngeliat Gus. Ini masih ngebatin istilah. Belum selesai nih. Untuk Miftah tolong. Saya seumuran kok sama Miftah. Saya ngomong begini karena saya sayang sama kamu Miftah. Datang, samperin aja. Silaturahmi. Tolong ya, sama muslim, sama saudara. Lihat hatinya dia. Lihat hatinya dia. Sudah selesai kah Miftah? Belum. Selesaikan dengan baik. Ya mungkin ini gara-gara Miftah pernah dalam tanda kutip mengutarakan sesuatu yang nggak baik sama Kiai di panggung, jatuhnya pun juga gara-gara di panggung. Itu. Ini sejauh sebelum Pak Sonaji maupun Yati Pesek, Mbak Yati Pesek kan. Itu aja mungkin hikmahnya di situ. Betul. Terus mungkin kan tadi sudah
diulang lagi, minta maaf Gus juga tadi sedih, mungkin seperti apa sih Gus, masih menahan rasa kecewa, Kalau kecewa sedih sih, yang luar biasa. ya kalau kecewa sih pasti. Tapi yang fokus dalam diri saya itu, saya pribadi saja tidak pernah dan tidak berani seperti itu untuk kepada kiai-kiai sepuh. Saya merasa dan saya itu selalu berpikir, ya Allah ya Rob, saya tidak mau teman-teman saya itu terjadi hal yang seperti itu lagi. Itu pun bukan hanya untuk teman-teman saya, diri saya sendiri pun. Kita tidak tahu semuanya, mungkin barangkali besok atau lusa saya sendiri lisannya diuji oleh Allah mengenai hal seperti itu. Tapi setidaknya untuk hari ini saya minta, pengenlah saling menasihati dan saling memberitahu agar kita selalu bersama. Intinya kita itu pengen silaturahmi kan, bersama-sama bareng untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dari itu saja. Kalau untuk Miftah mau datang, alhamdulillah. Kalaupun tidak mau, ya tetap saya mendoakan beliau agar beliau mau datang ke tempat kita. Tidak perlu bawa apa-apa, yang penting ke sana duduk nyantai, kirim Fatihah untuk abah saya, kita tertawa bareng-bareng, udah selesai. Gitu. Gus, kalau boleh tahu keluarga besar pondok apa itu? Miftahul Ulum. Miftahul Ulum itu seberapa dekat dengan Miftah? Ada, belum pernah dekat. Tidak begitu dekat. Itu waktu kejadian Miftah pernah diginiin, itu gimana Gus? Itu dulu waktu pengajian di itu ya, di Pemalang kalau tidak salah. Itu kan hanya protes dari teman-teman saya agar beliau mau datang ke abah saya untuk minta maaf. Oh, setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu selisih sekitar setengah tahun. Itu satu panggung sama abah saya. Seharusnya kan ingat, kalau saya seandainya yang punya masalah itu, terus saya kok bareng dengan orang yang saya salah dengan orang tersebut, otomatis saya malu. Dan detik itu kan harus saya minta maaf kepada beliau. Tapi itu enggak sampai beliau turun, sampai abah yang menggantikan untuk tausiah yang keduanya, sampai selesai semuanya, itu baru pulang enggak ada kata-kata maaf dan lain-lain. Berarti udah sempat satu panggung ya Gus ya? Satu panggung, Tidak ada permintaan maaf. belum ada. Terus artinya tidak ada hubungan istimewa ya? Enggak ada hubungan istimewa. Mungkin perlu diulik lagi teman-teman wartawan. Oke. Lagi cukup. Terima kasih. Terima kasih.